Ruang sidang terdiam sunyi mencekam. Beban ketidakadilan terasa berat di udara. Palu Hakim Harrison menghantam dengan pukulan akhir yang menghancurkan. Setiap gema bergema di dada petugas Daniel Brooks seperti peluru. 20 tahun pengabdian teladan, tak terhitung nyawa yang diselamatkan dan laci penuh penghargaan. Semuanya tak berarti sekarang, saat dia berdiri di borgol, dihukum berdasarkan bukti yang dia tahu dibuat-buat. Tapi bukan prospek penjara yang menghancurkan dunianya, bahkan bukan aib dicap korup oleh sistem yang dia dedikasikan hidupnya untuk dilindungi. Tidak, yang menghancurkan Daniel Brooks adalah kesadaran bahwa dia tidak akan pernah lagi melihat Max, anjing gembala Jermannya yang telah menjadi rekannya selama 7 tahun. Yang mulia, suara Daniel pecah, memecah keheningan yang mencekik. Sebelum mereka membawa saya pergi, saya punya satu permintaan terakhir. Dia mengangkat matanya, menatap tatapan tegas hakim. Tolong izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada Max. Ruang sidang yang penuh sesak itu secara kolektif menahan napas. Di belakang, Max duduk siaga, mata coklatnya yang cerdas tertuju tanpa berkedip pada Daniel, telinganya tegak. Merasakan beratnya momen itu, tubuh berotot anjing gembala Jerman itu sedikit bergetar, erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Hakim Harrison mempelajari petugas yang dihukum, ekspresinya tidak terbaca untuk apa yang terasa seperti keabadian. Tidak ada yang bergerak. Kemudian, hampir tidak terlihat, hakim mengangguk. 3 menit saya berikan, suaranya bergema di ruang yang hening, tapi isyarat ini tidak akan memengaruhi hukuman Anda, Tuan Brooks. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana 3 menit itu akan mengungkap konspirasi yang mencapai tingkat kekuasaan tertinggi, atau bagaimana kesetiaan seekor anjing gembala Jerman akan mengungkap kebenaran yang akan mengguncang kota mereka hingga ke intinya. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Daniel Brooks tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di sini, berdiri dengan tinggi 180 cm, dengan pelipis beruban dan mata yang telah melihat terlalu banyak. Dia membawa dirinya dengan sikap disiplin dari pelatihan korps marinirnya. 20 tahun lalu, dia menukar seragam militernya dengan lencana polisi, membawa serta rasa tugas dan kehormatan yang tak tergoyahkan yang pada akhirnya akan mengarah pada kemenangan terbesarnya dan tragedi terdalamnya. Momen yang menentukan datang selama penggerbekan narkoba rutin pada tahun 2017. Saat mengamankan apa yang tampak sebagai gudang kosong, Daniel menemukan seekor anak anjing gembala Jerman yang terluka parah, dirantai dan kekurangan gizi, digunakan sebagai anjing penjaga oleh pengedar narkoba. Sesuatu di mata anjing yang menantang itu, masih menunjukkan semangat meskipun kondisinya beresonansi dengan Daniel. Melawan protokol dan perintah atasannya, dia menghabiskan uangnya sendiri untuk perawatan hewan, merehabilitasi anak anjing itu dan menamainya Max. Sarah, istri Daniel dan sesama petugas, telah mendukung keputusannya sepenuhnya. Anjing itu memiliki semangatmu, katanya, menyaksikan pemulihan luar biasa Max. Kematian Sarah 3 tahun lalu dan panggilan kekerasan dalam rumah tangga yang salah membuat Daniel dan Max hancur. Mereka sembuh bersama, ikatan mereka tumbuh lebih kuat melalui kesedihan bersama. Max menjadi lebih dari sekadar anjing polisi. Dia adalah hubungan terakhir Daniel dengan Sarah, pengingat hidup tentang keyakinannya pada kesempatan kedua. Letnan Mark Donovan telah menjadi mentor Daniel saat itu, membantunya melewati kegelapan kehilangan Sarah. Seorang pria tinggi dan terhormat dengan rambut beruban dan senyum seorang politisi, Donovan telah mengenal Daniel sejak hari-hari pemulihannya. Dia memperjuangkan rehabilitasi dan pelatihan Max, menjadikan kemitraan itu resmi, meskipun ada keraguan departemen tentang seekor anjing yang diselamatkan bergabung dengan unit K9. Itu membuat pengkhianatannya semakin pahit. Korupsi di departemen telah tumbuh seperti kanker, halus pada awalnya, kompromi kecil mengabaikan, bukti yang menghilang, semuanya dibenarkan sebagai kejahatan yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu. Catatan penangkapan narkoba yang sukses oleh Daniel dan Max dan integritas mereka yang tak tergoyahkan membuat mereka berdua aset dan liabilitas bagi mereka yang mendapat manfaat dari korupsi. Efektivitas mereka dalam penegakan narkoba mulai mengancam orang yang salah. Emily Thompson, seorang detektif pragmatis dengan 15 tahun di kepolisian, telah bekerja bersama Daniel dan Max selama 5 tahun terakhir. Saudara laki-lakinya, James, berada jauh di divisi urusan internal departemen, menciptakan jaringan loyalitas yang kompleks yang akan segera diuji. Intuisi tajam Emily dan rasa keadilan yang tak tergoyahkan menjadikannya salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dipercayai Daniel, meskipun kepercayaan itu akan ditantang di hari-hari mendatang. Sekarang, pada usia 9 tahun, Max menunjukkan tanda-tanda penuaan, sedikit abu-abu di sekitar moncongnya, sedikit kekakuan pada persendiannya di pagi hari yang dingin.
Namun dedikasinya tidak pernah goyah. Bahkan saat Daniel berdiri, dihukum, Max mempertahankan postur siaganya di ruang sidang. Pelatihannya berselisih dengan nalurinya untuk menghibur rekannya. Kesetiaan anjing gembala Jerman yang tak tergoyahkan akan segera memulai serangkaian peristiwa yang akan mengungkap korupsi selama puluhan tahun dan memaksa semua orang untuk memilih antara pelestarian diri dan keadilan. Kasus terhadap Daniel Brooks dimulai dengan serangkaian penyitaan narkoba yang tampaknya tidak terkait yang hilang dari penyimpanan bukti di atas kertas. Jejaknya mengarah langsung ke unit intervensi narkoba Daniel dan Max. Seseorang telah dengan cermat menyusun narasi palsu yang membentang selama 6 bulan, menggambarkan Daniel sebagai petugas korup yang menggunakan kemampuan pendeteksi narkoba rekannya K9 untuk mengidentifikasi pengiriman yang berharga, hanya untuk mencuri dan menjualnya kembali melalui jaringan pengedar yang canggih. Bukti penuntutan tampak luar biasa. Foto pengawasan menunjukkan kendaraan polisi Daniel di lokasi tempat transaksi narkoba diduga terjadi. Catatan ban mengungkapkan setoran misterius ke rekening luar negeri atas namanya. Seorang informan rahasia bersaksi bahwa Daniel telah menjual informasi tentang operasi polisi ke kartel narkoba. Bahkan catatan pendeteksi narkoba Max yang mengesankan dipelintir untuk menyarankan pola penegakan selektif yang hanya menargetkan pesaing rekan kriminal Daniel yang seharusnya. Kesaksian Letnan Donovan memberikan pukulan paling menghancurkan. Berdiri di hadapan pengadilan, suaranya dipenuhi dengan penyesalan yang dilatih, dia menggambarkan bagaimana dia telah membimbing Daniel setelah kematian Sarah, hanya untuk memperhatikan perubahan yang mengganggu dalam perilakunya. Tanda-tandanya ada di sana, Donovan bersaksi, kata-katanya menusuk dalam. Pertemuan larut malam, ketidakhadiran yang tidak dapat dijelaskan, para tersangka yang entah bagaimana tahu kita akan datang. Saya tidak ingin mempercayainya, tetapi sebagai atasannya, saya memiliki tugas untuk menyelidiki. Jaksa Wilayah Catherine Williams menyajikan catatan keuangan yang menunjukkan bahwa gaji polisi Daniel yang sederhana tidak dapat menjelaskan pembelian kabinnya baru-baru ini di pegunungan, properti yang tidak pernah dimiliki atau bahkan dikunjungi Daniel. Penuntutan melukiskan gambaran seorang Buddha yang berduka yang telah kehilangan kompas moralnya, menggunakan posisinya dan mitra K9 yang dipercayainya untuk membangun perusahaan kriminal. Apa yang tidak diketahui juri adalah bahwa foto pengawasan telah diubah secara digital. Catatan ban dibuat-buat dan kabin dibeli oleh seseorang yang menggunakan identitas Daniel yang dicuri. Informan rahasia adalah aktor bayaran yang tidak pernah bertemu Daniel, dan kesaksian Donovan adalah kebohongan yang dibuat dengan hati-hati yang dirancang untuk menghancurkan kredibilitas seorang polisi jujur yang secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Saat Daniel duduk melalui setiap hari persidangan, dia menyaksikan reputasi dan karirnya dihancurkan secara sistematis. Bagian terburuk adalah melihat pencapaian Max, momen kebanggaan mereka bersama, dipelintir menjadi bukti korupsi. Setiap kali, Max meringkuk pelan dari posisinya di ruang sidang, Daniel merasakan beratnya kebingungan dan kesetiaan rekannya, membuat ketidakadilan itu semakin tak tertahankan. Kasus penuntutan adalah mahakarya penipuan, dibangun dengan sangat hati-hati sehingga bahkan pendukung Daniel yang paling setia pun mulai meragukannya. Hanya Max, dengan kesetiaannya yang tak tergoyahkan dan naluri yang tajam, tampaknya kebal terhadap jaring kebohongan. Apa yang tidak disadari siapapun adalah bahwa kesetiaan yang sama ini akan segera mulai mengungkap seluruh konspirasi. Ruang sidang panel mahoni tidak pernah terasa lebih menindas daripada selama argumen penutup. Jaksa Wilayah Williams berdiri di hadapan juri, suaranya membawa beban otoritas moral yang diasumsikan. Buktinya tidak dapat disangkal, dia menyatakan, menunjuk ketumpukan dokumen yang telah menyegel nasib Daniel. Petugas Brooks mengkhianati bukan hanya lencananya tetapi setiap warga negara yang mempercayainya untuk melindungi komunitas mereka. Dari posisinya di meja pembelaan, Daniel mempertahankan postur kaku yang tertanam oleh dinas militernya, meskipun tangannya sedikit gemetar. Rintihan sesekali Max dari belakang ruang sidang menusuknya seperti rasa sakit fisik. Anjing gembala Jerman itu telah kehilangan berat badan selama persidangan, bulunya kurang berkilau seperti biasanya, cerminan dari keadaan handlernya yang memburuk. Instruksi Hakim Harrison kepada juri tampaknya bergema dari kejauhan. Daniel hampir tidak mendaftarkan kata-kata itu, pikirannya tertuju pada Max, bertanya-tanya siapa yang akan merawat rekannya setelah dia pergi. Musyawarah juri hanya berlangsung 4 jam, sangat singkat untuk kasus dengan kompleksitas ini. Ketika mandor berdiri, formulir putusan yang digenggam di tangannya yang lapuk, ruang sidang secara kolektif menahan napas. Untuk semua dakwaan, kami menemukan terdakwa, Daniel Brooks, bersalah. Kata-kata itu jatuh seperti pukulan fisik. Di galeri, Emily Thompson menutup matanya, wajahnya topeng ketidakpercayaan. Letnan Donovan mempertahankan ekspresi kekecewaannya yang dibangun dengan hati-hati, meskipun sesuatu seperti kepuasan berkedip di matanya.
Gonggongan protes Max yang dalam memotong gumaman, dengan cepat dibungkam oleh handler sementaranya. Suara Hakim Harrison terdengar serius saat dia bersiap untuk menyampaikan hukuman. Petugas Daniel Brooks, Anda telah melanggar kepercayaan suci yang diberikan kepada Anda oleh komunitas ini. Bukti korupsi Anda sangat besar. Saya menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara federal. Saat itulah, di saat kekalahan total itu, Daniel mengajukan permintaan terakhirnya. Pemberian hakim selama 3 menit dengan Max tampak lebih seperti belas kasihan daripada keadilan. Saat Max melompat maju, tubuhnya yang kuat bergetar karena emosi, Daniel berlutut meskipun diborgol. Anjing gembala Jerman itu menekan dirinya padanya, merengek pelan hidungnya yang tajam, bekerja dengan panik di jaket Daniel. Apa yang dilakukan anjing itu? Pertanyaan hakim membawa nada khawatir. Perilaku Max menjadi lebih mendesak, cakarnya menggaruk dada Daniel. Balif melangkah maju, tidak yakin, tetapi pelatihan Max berlaku. Tidak ada agresi, hanya tujuan mendesak. Kemudian datanglah bunyi denting logam yang akan mengubah segalanya. Sebuah perekam suara kecil jatuh dari jahitan yang robek di jaket Daniel, meluncur melintasi lantai ruang sidang. Jaksa melompat maju, tetapi perintah tajam Hakim Harrison membeku. Semua orang di tempat, jangan sentuh perangkat itu. Keheningan yang menyusul adalah mutlak. Max berdiri melindungi perekam, posturnya siaga, pelatihan bertahun-tahun terbukti di setiap garis tubuhnya. Hakim mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya tidak terbaca. Ambil perangkat itu. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana beberapa saat berikutnya akan menghancurkan penipuan berbulan-bulan yang dibangun dengan hati-hati. Saat Balif meraih perekam, tingkah laku Max berubah halus, tidak mengancam tetapi mendesak. Seolah-olah anjing gembala Jerman itu tahu bahwa semuanya bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Keheningan ruang sidang pecah saat perekam berderak hidup. Suara Letnan Donovan yang tak salah lagi memenuhi ruangan, setiap kata lebih memberatkan dari yang terakhir. Buktinya ditanam, Brooks dan anjingnya terlalu dekat dengan operasi. Kita perlu mendiskreditkannya sebelum dia menghubungkan titik-titik itu. Suara lain menanggapi, tidak dikenal, otoritatif. Buat itu kedap udara. Catatannya menjadikannya kambing hitam yang sempurna. Tidak ada yang mempertanyakan cerita polisi kotor hari ini. Jaksa Wilayah Williams melonjak maju. Yang mulia, rekaman ini tidak dapat diautentikasi. Itu bisa dibuat-buat, seperti bukti terhadap klien saya. Pengacara Daniel menyela, akhirnya menemukan suaranya. Pria yang sebelumnya dikalahkan itu sekarang berdiri tegak, energinya diperbarui. Saya mengajukan mosi untuk penangguhan hukuman segera. Wajah Hakim Harrison menjadi gelap saat rekaman itu berlanjut mengungkapkan percakapan yang melibatkan tidak hanya Donovan tetapi beberapa pejabat tinggi. Dia mengangkat palunya, membungkam keributan yang meningkat. Pengadilan ini istirahat. Petugas Brooks akan tetap dalam tahanan sementara bukti baru ini diautentikasi. Max tidak beranjak dari sikap protektifnya di atas perekam, mata coklatnya tertuju pada Donovan. Fasad letnan yang tenang telah retak, kilatan keringat terlihat di dahinya saat BFF mendekat untuk mengamankan perangkat. Emily Thompson sudah menggunakan teleponnya, suaranya rendah dan mendesak, dapatkan urusan internal sekarang. Beberapa jam berikutnya berlalu dalam hiruk-pikuk aktivitas. Gedung pengadilan berdengung dengan kekacauan yang hampir tidak terkendali saat para penyelidik turun ke tempat kejadian. Dan, masih dalam tahanan tetapi sekarang dipisahkan dari area penahanan umum, menyaksikan melalui jendela saat Max dibawa pergi oleh Emily. Anjing gembala Jerman itu menolak sebentar, melihat kembali ke rekannya dengan kesusahan yang jelas. Dia akan aman bersamaku, Emily berjanji, suaranya membawa sedikit tekad, dan dia mungkin menjadi kunci untuk menemukan lebih banyak bukti. Menjelang malam, cerita itu telah tersebar di saluran berita lokal. Letnan Donovan telah menghilang. Kantornya ditemukan kosong, file hilang. Hakim Harrison mengeluarkan perintah darurat yang menyegel semua bukti yang terkait dengan kasus Daniel. Dalam tahanan, Daniel dapat mendengar para penjaga berbisik tentang penangkapan yang dilakukan di seluruh departemen. Namun di bawah kekacauan permukaan, sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi. Saudara laki-laki Emily dari urusan internal melaporkan aktivitas yang tidak biasa. File menghilang dari sistem, kamera keamanan mengalami kesulitan teknis, saksi kunci tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Seseorang sedang membersihkan rumah dan mereka bekerja dengan cepat. Di apartemennya malam itu, Emily menyaksikan Max mondar-mandir dengan gelisah. Penemuan anjing gembala Jerman itu telah menarik satu benang, tetapi seluruh permadani korupsi belum terurai.
Teleponnya berdengung dengan pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi. Pergi. Dia menghapus pesan itu, lalu berlutut di samping Max, menjalankan tangannya melalui bulunya. Apalagi yang kamu tahu, nak? Dia berbisik. Apalagi yang kamu dan Daniel temukan? Perekam itu telah mengubah segalanya, tetapi Emily merasakan itu baru permulaan. Saat dia menyiapkan makan malam Max, tangannya menyentuh kerahnya, merasakan sesuatu yang tidak biasa, mengerutkan kening. Dia melihat lebih dekat, menemukan kompartemen tersembunyi, dijahit dengan ahli ke dalam kulit, dan di dalamnya sebuah drive USB kecil. Emily Thompson menatap drive USB di tangannya yang gemetar, beban tanggung jawab menekan pundaknya. 20 tahun dalam penegakan hukum telah mengajarinya untuk mempercayai nalurinya dan saat ini setiap serat tubuhnya berteriak bahwa dia berdiri di tepi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Di apartemennya yang sederhana, Max berbaring siaga di dekat pintu, posturnya tegang, seolah mengharapkan masalah. Anjing gembala Jerman itu belum makan sejak drama ruang sidang, pengabdiannya pada tugas mengesampingkan kebutuhan dasar. Emily mengenali dedikasi yang sama pada dirinya sendiri, itulah yang membuatnya tertarik untuk bekerja dengan Daniel dan Max sejak awal. Dengan latihan, kehati-hatian, dia memulai protokol keamanan standarnya. Telepon mati, tirai ditarik, mesin white noise diaktifkan, prosedur yang dipelajari dari bertahun-tahun menyelidiki korupsi internal. Isi drive USB dimuat perlahan, mengungkapkan koleksi file yang diatur dengan cermat yang jelas telah disiapkan Daniel untuk saat ini, mendokumentasikan segalanya, foto pengawasan, catatan keuangan, percakapan yang ditranskripsi. Tetapi apa yang menarik perhatian Emily adalah folder yang diberi label sederhana, Sarah. Napasnya tercekat. Kematian Sarah Brooks selama panggilan kekerasan dalam rumah tangga telah diputuskan sebagai tragedi. Seorang tersangka yang putus asa, senjata tersembunyi, keputusan sepersekian detik. Tetapi menurut file-file ini, insiden itu telah diatur. Sarah telah menyelidiki korupsi di dalam departemen dan panggilan rutinnya malam itu bukanlah kebetulan. Telepon Emily berdering lagi, saudaranya James dari urusan internal. Dia membiarkannya masuk ke pesan suara. James bertingkah aneh sejak penangkapan Daniel, ketulusannya yang biasa digantikan oleh tanggapan yang hati-hati dan terukur. File-file itu melibatkan petugas di seluruh departemen, termasuk beberapa di urusan internal. Sampai dia tahu lebih banyak, dia tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan keluarga. Geraman rendah Max menarik perhatiannya ke jendela. Sebuah mobil telah diparkir di seberang jalan, penumpangnya masih mencurigakan. Emily mengenali kasualitas pengawasan yang disengaja. Mereka mengawasinya, yang berarti mereka tahu dia memiliki drive. Waktunya hampir habis. Dia dengan cepat menyalin file-file itu ke beberapa lokasi yang aman, pikirannya berlomba melalui pilihan. Departemen itu dikompromikan, kantor kejaksaan tidak dapat dipercaya dan bahkan FBI mungkin memiliki koneksi ke jaringan korupsi ini. Dia membutuhkan rencana, tetapi yang lebih penting, dia membutuhkan sekutu yang bisa dia percayai. Max menepuk, menekan kakinya dengan jaminan yang tenang, menatap mata cerdasnya. Emily membuat keputusannya, mereka akan membangun tim investigasi mereka sendiri, dimulai dengan petugas pensiunan yang telah meninggalkan kepolisian dalam keadaan yang mencurigakan. Daniel telah mencantumkan beberapa nama dalam file-filenya, veteran yang telah dipaksa keluar setelah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Mesin mobil pengintai itu menyala. Emily mengumpulkan dokumen-dokumen pentingnya dalam tali Max, mereka harus bergerak dengan cepat dan hati-hati. Dia telah bersumpah untuk melindungi dan melayani, dan sekarang sumpah itu akan diuji dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Saat dia memimpin Max keluar melalui pintu belakang gedung, dia berbisik kepadanya, "Kita akan memperbaikinya, nak, untuk Daniel, untuk Sarah dan untuk setiap polisi baik yang telah mereka hancurkan." Malah menelan mereka saat mereka menyelinap pergi, meninggalkan para pengawas yang akan segera menemukan bahwa kuari mereka telah menghilang. Emily tahu bahwa begitu dia mulai menuruni jalan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tetapi dengan Max di sisinya dan kebenaran dalam genggamannya, dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Di sebuah restoran redup di pinggiran kota, Emily bertemu dengan pensiunan detektif Thomas Morgan, salah satu nama dari file Daniel pada usia 70 tahun. Tangan Morgan sedikit gemetar saat dia meninjau dokumen-dokumen itu, tetapi matanya tetap tajam. Max berbaring dengan tenang di bawah meja, sesekali mengangkat kepalanya ke arah pelanggan yang lewat. "Richard Brooks," Morgan bergumam, menekan dokumen tertentu. "Seharusnya aku tahu dia terlibat. Buah tidak jatuh jauh dari pohon, tetapi dengan cara yang berlawanan." Semua orang berpikir.
Emily mencondongkan tubuh ke depan. Richard Brooks, ayah Daniel, sekarang senator negara bagian, tetapi 30 tahun yang lalu dia hanyalah jaksa yang ambisius. Dia mengubur kasus-kasus yang melibatkan teman-temannya yang kuat, menjebak orang-orang yang tidak bersalah untuk memajukan karirnya. Aku mencoba mengungkapnya saat itu. Tawa pahit Morgan menyimpan frustrasi selama puluhan tahun. Hal berikutnya yang aku tahu, aku dipaksa pensiun dini, dicap tidak stabil. Wahyu itu menghantam Emily seperti pukulan fisik. Daniel tidak pernah menyebut ayahnya, dan sekarang dia mengerti mengapa. Drive USB berisi catatan transaksi keuangan besar-besaran antara kantor Senator Brooks dan perusahaan cangkang yang terhubung ke departemen. Korupsi bukan hanya tentang uang narkoba, tetapi tentang kekuasaan, pengaruh, dan penutupan yang diatur dengan hati-hati selama puluhan tahun. Morgan menyebarkan lebih banyak dokumen. Sarah juga mengetahuinya, kau tahu. Dia melacak uangnya, mengikuti bukti langsung ke pintu senator. Suaranya menghilang, tetapi implikasinya jelas, kematian Sarah telah diperintahkan oleh ayah Daniel sendiri. Telepon Emily berdering lagi, pesan lain dari James. Kali ini dia membacanya. Mereka tahu tentang Drive. Keluar sekarang, seolah-olah atas perintah. Kepala Max tersentak, geraman rendah bergemuruh di dadanya. Melalui jendela restoran, Emily melihat 3 mobil tanpa tanda memarkir di tempat parkir. Pintu belakang, Morgan memerintahkan, sudah bergerak. Ada terowongan pemeliharaan di bawah gedung, menggunakannya selama penyelidikanku bertahun-tahun yang lalu. Dia menyerahkan Emily sebuah buku catatan yang lapuk. Semua yang tidak bisa kubuktikan saat itu ada di sini. Nama, tanggal, operasi, 30 tahun korupsi, jaga itu aman. Mereka hampir tidak sampai ke pintu masuk terowongan ketika mereka mendengar langkah kaki di atas. Max memimpin jalan melalui kegelapan, pelatihannya membuatnya tak ternilai harganya. Di ruang terbatas di belakang mereka, suara-suara bergema melalui terowongan, perburuan profesional, metodis. Pikiran Emily berlomba saat mereka bergerak. Koneksi menjadi jelas. Senator Brooks telah membangun kerajaan korupsi menggunakan kepolisian sebagai lengan penegaknya pribadinya. Daniel dan Sarah tanpa sadar mengancam kerajaan itu dan sekarang senator membersihkan rumah, bersedia menghancurkan putranya sendiri untuk melindungi posisinya. Mereka muncul beberapa blok jauhnya di distrik gudang yang ditinggalkan. Morgan mencengkeram lengan Emily. Dengarkan baik-baik, ada seorang jurnalis, Rebecca Chin, dia membantuku bertahun-tahun yang lalu, mencoba mengungkap cerita itu. Mereka tidak bisa menyentuhnya, terlalu terkenal. Temukan dia. Ikutlah bersama kami, Emily mendesak, tetapi Morgan menggelengkan kepalanya. Aku terlalu tua untuk berlari. Selain itu, mereka akan mengawasimu. Sekarang aku bisa memberimu waktu. Dia menekan kunci ke tangannya. Unit penyimpanan 247, penyimpanan pusat. Lebih banyak bukti, sekarang pergi. Emily ragu-ragu, tetapi tarikan mendesak Max di talinya memutuskan dia. Saat mereka menghilang ke malam, dia mendengar suara Morgan memanggil pelan setelah mereka. Katakan pada Daniel, katakan padanya dia tidak seperti ayahnya. Katakan padanya kami tahu itu, kami semua yang mencoba melawan hal ini. Beberapa jam kemudian, aman di kamar motel, dibayar dengan uang tunai, Emily meninjau buku catatan Morgan. Jaringan korupsi menjangkau setiap sudut pemerintahan kota, menjelaskan mengapa upaya sebelumnya untuk mengungkapkannya telah gagal. Tetapi Morgan telah memasukkan sesuatu yang lain, daftar petugas, hakim, dan pejabat yang telah menolak, yang telah membayar harga untuk integritas mereka. Max merengek pelan, menekan kakinya. Emily menggaruk telinganya, memahami kecemasannya. Mereka sekarang menjadi bagian dari pertarungan yang telah merenggut nyawa dan menghancurkan karir selama 3 dekade. Tetapi pada saat itu, menyaksikan anjing gembala Jerman yang setia yang telah memulai wahyu ini, dia merasakan sesuatu yang tidak dia duga, harapan. Kantor Rebecca Chin di Daily Chronicle persis seperti yang diharapkan Emily. Kekacauan kertas, penghargaan, dan cangkir kopi kosong yang terorganisasi. Jurnalis veteran itu mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresinya semakin gelap saat Emily menyajikan bukti. Max duduk dengan waspada di dekat pintu, kehadirannya entah bagaimana membuat kantor sempit itu terasa lebih aman. Thomas Morgan, kata Rebecca pelan, menyentuh buku catatan detektif tua itu. Aku selalu bertanya-tanya apa yang terjadi padanya setelah semuanya. Dia mendongak tajam. Apakah kau mendengar kabarnya sejak dari restoran?
Emily menggelengkan kepalanya. Morgan telah menghilang setelah memberi mereka perlindungan, apartemennya kosong, teleponnya terputus. Nama lain ditambahkan ke daftar korban yang semakin bertambah. Dalam pertarungan ini kita perlu bergerak hati-hati, Rebecca menyarankan, mengeluarkan file tebal dari laci terkuncinya. Aku telah mengumpulkan bukti selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah bisa menghubungkan semua titik. Apa yang kau bawa padaku? Dia menyebarkan dokumen-dokumen itu di mejanya. Ini bisa menjatuhkan bukan hanya Senator Brooks tetapi setengah dari mesin politik negara bagian. Emily mempelajari dinding investigasi jurnalis, 3 dekade korupsi, kekerasan, dan penutupan, semuanya didokumentasikan dengan cermat. Kita perlu mengeluarkan Daniel dulu, dia bersikeras. Dia rentan dalam tahanan. Itulah masalahnya, jawab Rebecca, saat kita mulai bergerak, mereka akan tahu. Daniel bisa dipindahkan, secara tidak sengaja ditempatkan dengan pelaku kekerasan atau lebih buruk. Kita membutuhkan rencana yang melindungi semua orang yang terlibat. Telinga Max tiba-tiba terangkat, tubuhnya menegang. Beberapa saat kemudian mereka mendengar langkah kaki di lorong, terlalu berat, terlalu bertujuan. Emily bergerak diam-diam ke jendela sementara Rebecca dengan tenang mulai mencabik-cabik dokumen. Tangga belakang melalui ruang surat, Rebecca berbisik, menekan sebuah kunci ke tangan Emily. Rumah danauku, semua cadanganku ada di sana, pergilah. Saat Emily dan Max menyelinap pergi, dia mendengar Rebecca menyapa seseorang dengan riang, memainkan perannya dengan sempurna. Jurnalis itu menambahkan dirinya ke daftar sekutu yang mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kebenaran. Di rumah danau, Emily melakukan persiapan terakhirnya. Buktinya sangat besar, catatan keuangan, foto pengawasan, pernyataan saksi dan catatan rinci Morgan. File cadangan Rebecca memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami cakupan penuh korupsi. Sekarang mereka menghadapi keputusan yang paling berbahaya dari semuanya, bagaimana menggunakannya. Emily meletakkan 3 telepon di atas meja, masing-masing mewakili jalan yang berbeda untuk maju. Yang pertama akan menghubungi unit korupsi publik FBI, berpotensi memulai penyelidikan resmi tetapi berisiko bocor dari agen yang dikompromikan. Yang kedua akan mengirimkan semuanya ke outlet berita utama, menciptakan tekanan publik tetapi menempatkan saksi dalam bahaya. Yang ketiga akan menghubungi pengacara Daniel, fokus membebaskannya terlebih dahulu tetapi berpotensi membiarkan orang lain melarikan diri dari keadilan. Max mengawasinya dengan saksama, mata coklatnya seolah memahami beratnya momen itu. Emily berlutut di sampingnya, menemukan kenyamanan dalam kehadirannya yang mantap. Apa yang akan Daniel lakukan? Bisiknya. Jawabannya datang dengan kejelasan yang tak terduga. Mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang sekaligus, tetapi mereka bisa memulai reaksi berantai yang akan menjatuhkan seluruh sistem korup. Itu akan membutuhkan pengaturan waktu yang tepat, tindakan terkoordinasi, dan kepercayaan mutlak pada jaringan kecil sekutu mereka. Emily mengangkat telepon pertama dan mulai mengetik pesan kepada semua orang yang terlibat. Operasi kebenaran dimulai tengah malam. Apapun yang terjadi, ikuti rencana untuk Sarah, untuk Morgan, demi keadilan. Ekor Max bergoyang sekali dengan tegas. Tidak akan ada jalan untuk kembali sekarang. Operasi kebenaran dimulai tepat tengah malam. Dengan serangkaian gerakan terkoordinasi. Rencana Emily yang dibuat dengan hati-hati terungkap seperti permainan catur, setiap bida bergerak dengan tujuan yang disengaja. Hakim Harrison menerima paket anonim berisi bukti gangguan yudisial dalam kasus Daniel. Secara bersamaan, 3 perwira senior menemukan salinan percakapan memberatkan mereka sendiri di meja mereka. Pesannya jelas, bekerja sama atau diekspos. Di pusat komando sementaranya di rumah danau Rebecca, Emily memantau akibatnya. Max tetap di sisinya, inderanya yang tajam, waspada terhadap ancaman apapun. Perilaku gembala Jerman telah berubah secara halus sejak pelarian mereka. Lebih protektif, lebih waspada, seolah-olah dia mengerti taruhannya telah meningkat. Terobosan pertama datang saat fajar. Hakim Harrison memanggil sidang darurat untuk meninjau kasus Daniel. Kantor kejaksaan, merasakan perubahan angin, mulai menjauhkan diri dari Letnan Donovan. Tetapi kemenangan datang dengan harga. Saudara laki-laki Emily, James, ditemukan tidak sadarkan diri di mobilnya, sebuah kecelakaan yang membuatnya dalam kondisi kritis. Pesan dari Camp Senator Brooks tidak salah lagi. Keterampilan investigasi Rebecca terbukti tak ternilai harganya saat dia melacak jejak uang lebih dalam ke dalam korupsi. Dokumen-dokumen mengungkapkan pola penegakan selektif yang telah memungkinkan perusahaan kriminal tertentu berkembang sambil melenyapkan persaingan mereka.
Departemen Kepolisian tidak hanya menutup mata. Mereka telah menjadi peserta aktif dalam membentuk kembali lanskap kriminal kota. Telepon Emily berdering saluran aman dari pengacara Daniel. Mereka bergerak masuk, pengacara itu memperingatkan, malam ini. Transfer keamanan maksimum. Ini bukan prosedur standar. Implikasinya mengerikan. Transfer penjara memberikan banyak kesempatan untuk terjadinya kecelakaan. Bekerja melawan waktu, Emily dan Rebecca mengumpulkan lebih banyak koneksi. Penyelidikan Sarah Brooks telah menemukan bukti keterlibatan Senator Brooks dalam beberapa kecurigaan. Kematian masing-masing dengan hati-hati disamarkan sebagai kecelakaan atau aktivitas kriminal. Polanya sangat cocok dengan kecelakaan James. Senator itu tidak hanya melindungi kepentingannya, dia melenyapkan ancaman dengan presisi bedah. Perilaku Max tiba-tiba berubah. Perhatiannya tertuju pada jendela. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara khas kendaraan yang mendekat. Emily dengan cepat mengaktifkan protokol darurat mereka, menghancurkan dokumen sensitif dan mentransfer file digital ke lokasi yang aman. Saat mereka bersiap untuk mengungsi, Max membawa mereka ke pintu masuk tersembunyi. Rebecca tidak pernah menyebutkan persiapan hati-hati Morgan yang lain. Melalui kegelapan, Emily mendengar suara helikopter yang mendekat. Tanggapan terhadap penyelidikan mereka telah meningkat di luar penegakan hukum setempat. Seseorang dengan sumber daya serius sekarang terlibat. Dalam sorot lampu senter yang menyapu properti, Emily melihat sekilas perlengkapan taktis dan gerakan profesional. Ini bukan petugas polisi. Mereka adalah kontraktor militer swasta yang berlindung di rumah aman yang telah ditentukan sebelumnya. Emily menerima pesan terenkripsi dari salah satu kontak lama Morgan Senator dalam pertemuan darurat departemen. Berebut, terus tekan. Tekanannya berhasil, tetapi daftar korban yang bertambah membebani hati nuraninya. James di rumah sakit, Morgan hilang, dan sekarang kontraktor bersenjata memburu mereka. Rebecca tiba dengan informasi baru. Senator Brooks telah mengadakan konferensi pers yang tak terduga untuk keesokan paginya. Tindakan mereka memaksa dia untuk terbuka. Tetapi itu membuatnya lebih berbahaya. Predator yang terpojok bertarung paling ganas. Saat fajar mendekat, Emily mempelajari ekspresi Max yang lelah tetapi bertekad. Gembala Jerman yang setia belum mengecewakan mereka. Instingnya telah mengungkapkan rekaman yang memulai longsoran ini dan Emily telah belajar untuk mempercayai insting itu secara implisit. Ketika Max tiba-tiba mengangkat kepalanya telinga ke depan dengan fokus yang kuat, dia tahu sesuatu akan datang. Beberapa jam berikutnya akan menentukan tidak hanya nasib Daniel tetapi masa depan keadilan di kota mereka. Cahaya redup rumah aman menyoroti bayangan di wajah Emily saat dia mengawasi saudaranya James melalui umpan keamanan ruang rumah sakit, masih tidak sadarkan diri tabung dan monitor mengelilinginya. James berbaring sebagai pengingat yang jelas tentang apa yang mereka pertaruhkan. Para dokter optimis tentang pemulihannya, tetapi pesannya jelas. Tidak ada yang aman. Max meletakkan kepalanya di pangkuan Emily, menawarkan kenyamanan diam. Pengorbanan gembala Jerman sendiri menjadi jelas. Dia kehilangan berat badan, mantelnya yang biasanya murni menunjukkan tanda-tanda stres. Seperti semua orang yang terlibat dalam operasi kebenaran, Max memberikan segalanya untuk tujuan tersebut. Rebecca masuk dengan tenang membawa kopi segar. Dengan ekspresi suram, mayat Morgan ditemukan, katanya lembut, meletakkan koran di atas meja. Judulnya berbunyi, Detektif Pensiunan Bunuh Diri yang Tampak Menimbulkan Pertanyaan. Tangan Emily gemetar saat dia membaca artikel itu. Mereka berdua tahu itu bukan bunuh diri. Itu adalah peringatan. Dia meninggal melindungi kita, bisik Emily, mengingat percakapan terakhir mereka di restoran. Max merengek pelan merasakan kesusahannya. Gembala Jerman telah tumbuh sangat protektif sejak hilangnya Morgan, seolah-olah membawa beban misi terakhir detektif tua itu. Korban pribadi meluas di luar lingkaran terdekat mereka. Putri Hakim Harrison telah dipecat dari firma hukumnya tanpa penjelasan. 3 petugas yang setuju untuk bersaksi telah mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah swasta. Pengaruh Senator Brooks mencapai setiap sudut kehidupan mereka, meremas lebih ketat dengan setiap hari yang berlalu. Telepon Emily berdering dengan pesan dari pengacara Daniel. Transfer penjara dijadwalkan untuk tengah malam. Mereka memiliki waktu berjam-jam untuk mencegah apa yang kemungkinan akan menjadi tragedi yang diatur. Daniel telah selamat dari 2 serangan acak dalam tahanan, masing-masing dirancang dengan hati-hati agar terlihat seperti kekerasan penjara yang khas. Kita kehilangan orang, amati Rebecca sambil menyebarkan intelijen terbaru mereka. Petugas yang bersedia berbicara mundur. Mereka takut dan aku tidak bisa menyalahkan mereka.
Dia menunjuk ke daftar transfer dan pengunduran diri departemen baru-baru ini. Departemen secara sistematis dibersihkan dari siapapun yang mungkin mendukung kita. Beban kepemimpinan sangat membebani pundak Emily. Setiap keputusan yang dia buat bisa mengorbankan karir, kebebasan, atau nyawa seseorang. Bukti yang mereka kumpulkan sangat memberatkan, tetapi biaya manusia untuk mengumpulkannya menjadi tak tertahankan. Max tiba-tiba mengangkat kepalanya, bergerak ke jendela dengan tujuan. Di luar, Emily melihat mobil yang familiar. Mobil ibunya, wanita tua itu, telah menelepon setiap hari, meninggalkan pesan yang semakin putus asa. Emily tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan mengapa dia menghilang, tidak bisa berbagi beban mengetahui putranya. James mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Kita tidak hanya melawan korupsi, kata Rebecca, mengawasi Emily berjuang dengan emosinya, kita berjuang untuk jiwa kota ini. Tapi harganya, dia menunjuk ke dinding tempat mereka memasang foto-foto mereka yang terkena dampak. James di ranjang rumah sakitnya, foto terakhir Morgan yang diketahui, gambar peringatan Sarah Brooks, dan lusinan lainnya yang telah dibungkam selama bertahun-tahun. Emily berlutut di samping Max, menarik kekuatan dari dedikasinya yang tak tergoyahkan. Kesetiaan gembala Jerman tetap tak tergoyahkan, meskipun kelelahan dan bahaya. Dalam pengabdiannya yang teguh, dia menemukan tekad untuk melanjutkan. Mereka tidak bisa mengembalikan mereka yang telah hilang, tetapi mereka bisa memastikan pengorbanan mereka berarti sesuatu. Morgan tahu risikonya, kata Emily, akhirnya berdiri untuk meninjau rencana mereka untuk menghentikan transfer Daniel. Begitu pula Sarah. Begitu pula kita semua. Kita menghormati mereka dengan menyelesaikan apa yang mereka mulai. Saat malam mendekat, mereka bersiap untuk operasi mereka yang paling berbahaya. Namun daftar sekutu telah menjadi lebih pendek, tetapi mereka yang tersisa berkomitmen di luar rasa takut atau keraguan. Mereka semua telah kehilangan terlalu banyak untuk berbalik sekarang. Rute transportasi penjara telah direncanakan dengan hati-hati, dirancang agar tampak rutin sambil memberikan banyak kesempatan untuk kecelakaan tragis. Emily mempelajari peta yang tersebar di atas meja rumah aman yang menandai titik-titik penyergapan potensial. Max mondar-mandir dengan gelisah di sampingnya, pelatihan dan nalurinya, merasakan konfrontasi yang mendekat. Senator Brooks baru saja membatalkan konferensi persnya, Rebecca mengumumkan, menutup telepon amannya, kantornya mengklaim dia telah dipanggil ke sesi darurat di ibu kota negara bagian, tetapi sumber kami mengatakan dia masih di kota. Dia meletakkan foto pengawasan di atas meja, senator memasuki fasilitas bandara pribadi. Emily mengangguk suram. Dia memposisikan dirinya untuk penyangkalan. Apapun yang terjadi malam ini, dia akan memiliki alibi. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya, mengungkapkan rencana yang diatur dengan hati-hati. Senator Brooks bermaksud untuk melenyapkan putranya dan bukti yang meningkat terhadapnya dalam satu gerakan yang menentukan. Sebuah pesan tiba dari sekutu mereka yang tersisa di departemen. Detail transportasi telah diubah pada menit terakhir. Tim baru terdiri dari petugas yang memiliki hubungan langsung dengan Letnan Donovan. Yang lebih memprihatinkan adalah penyesuaian rute. Konvoi sekarang akan melewati area industri dengan pengawasan terbatas dan banyak rute pelarian. Perilaku Max tiba-tiba berubah. Telinganya mendatar dan geraman rendah bergemuruh di dadanya. Beberapa saat kemudian mereka mendengarnya, suara khas kendaraan yang mendekat dari berbagai arah. Emily bergerak cepat ke jendela, memastikan ketakutan terburuk mereka. Cuf hitam mendekat gerakan mereka, menunjukkan pelatihan taktis profesional. Mereka menemukan kita, Emily menyatakan dengan tenang meskipun jantungnya berpacu. Rebecca, inisiasi protokol Delta. Semua yang kita miliki dipublikasikan dalam 1 jam kecuali kita menghentikannya. Dia beralih ke tim kecil petugas terpercaya dan mantan detektif mereka. Inilah saatnya. Mereka tidak hanya datang untuk bukti lagi, mereka datang untuk mengakhiri ini secara permanen. Rumah aman yang dipilih oleh Morgan telah dipersiapkan untuk saat ini. Saat pengejar mereka mendekat, tim Emily bergerak dengan latihan. Presisi Max memimpin mereka melalui lorong tersembunyi. Morgan telah menunjukkan kepada mereka inderanya yang unggul, membimbing mereka melalui kegelapan. Di belakang mereka, mereka mendengar tim pelanggar memasuki rumah aman. Suara pencarian sistematis bergema melalui dinding. Ini bukan polisi setempat, tetapi operator profesional. Senator Brooks telah mengerahkan sumber daya serius untuk membungkam mereka, muncul di terowongan pemeliharaan kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Emily menerima pembaruan mendesak. Transportasi penjara sedang dipindahkan, dijadwalkan berangkat dalam 30 menit.
Mereka kehabisan waktu dan pilihan mereka menghilang dengan cepat. Mereka memaksa kita untuk bertindak, amati Rebecca insting jurnalistiknya. Tajam meskipun ada tekanan. Jika kita bergerak untuk menghentikan transportasi, kita mengekspos diri kita sendiri. Jika tidak, Daniel mati. Emily mengawasi Max memperhatikan bagaimana gembala Jerman tetap fokus meskipun kelelahan. Dedikasinya yang tak tergoyahkan mencerminkan komitmen mereka sendiri. Mereka telah kehilangan terlalu banyak, datang terlalu jauh untuk mundur. Sekarang kita berpisah. Emily memutuskan, suaranya mantap. Rebecca, bawa bukti itu ke kontakmu. Setelah dipublikasikan, mereka tidak bisa menguburnya. Dia memeriksa senjatanya, sebuah gerakan yang terasa asing dan perlu. Sisanya akan menyelamatkan Daniel. Saat mereka bersiap untuk berpisah, Emily menerima satu pesan terakhir. Foto James, monitor rumah sakitnya menunjukkan peringatan kritis. Ancamannya jelas, mundur atau kehilangan semua orang. Senator Brooks memainkan kartu terakhirnya, mengubah orang yang mereka cintai menjadi pengaruh. Max menekan kaki Emily, kehadirannya membumikannya pada saat itu. Kesetiaan gembala Jerman telah memulai perjalanan ini dan sekarang akan melihat mereka sampai akhir. Malam di depan akan menentukan tidak hanya nasib Daniel tetapi masa depan keadilan di kota mereka. Distrik industri tampak gelap dan mengesankan saat Emily memposisikan tim kecilnya di sekitar titik penyergapan yang telah ditentukan sebelumnya. Rute transportasi penjara akan melewati koridor gudang yang ditinggalkan ini dalam tepat 17 menit. Max berbaring diam di sampingnya, mantelnya yang gelap menyatu dengan bayangan. Setiap otot tegang dengan antisipasi. Melalui radio taktisnya, Emily memantau posisi tim lain. Petugas Sarah Martinez, salah satu dari sedikit sekutu mereka yang tersisa dari departemen, telah membuat pengawasan pada pendekatan transportasi. Mantan detektif James Wilson, yang telah keluar dari masa pensiun untuk membantu menutupi pintu keluar timur. Pasukan kecil mereka mewakili garis pertahanan terakhir antara Daniel dan kematian tertentu. Konvoi transportasi mendekati pos pemeriksaan Alpha, suara Martinez berderak melalui radio, formasi standar 2 kendaraan pengawal, 1 van transportasi tunggu, cakar dipenuhi dengan ketegangan. Kendaraan tambahan diamati, cis hitam, tidak ada tanda, pola mengemudi profesional. Ketakutan terburuk Emily terkonfirmasi. Senator Brooks telah mengerahkan kontraktor pribadinya untuk memastikan tidak ada yang salah dengan rencananya. Transportasi itu bukan hanya transfer, itu adalah eksekusi dalam gerakan. Banyak tanda panas di bangunan sekitarnya, Wilson melaporkan suaranya, membawa puluhan tahun pengalaman, mereka telah mengatur perimeter mereka sendiri. Ini bukan hanya penyergapan, ini adalah kotak pembunuh. Telinga Max tiba-tiba berputar, menangkap sesuatu di luar pendengaran manusia. Emily telah belajar untuk mempercayai naluri gembala Jerman secara implisit. Beberapa detik kemudian dia mendengarnya juga, suara halus perlengkapan taktis terhadap gerakan batu bata dibayang-bayang di atas mereka. Semua unit diperingatkan, bisik Emily ke radionya, mereka tahu kita ada di sini. Ini bukan jebakan mereka, ini jebakan kita. Kesadaran itu menyentaknya dengan kejelasan yang jernih. Senator Brooks tidak hanya mengantisipasi intervensi mereka, dia mengandalkannya. Ini adalah kesempatannya untuk melenyapkan semua orang yang mengancam kerajaannya. Dalam satu pukulan yang menentukan, lampu depan konvoi transportasi muncul di ujung jalan, bergerak dengan kelambatan yang disengaja. Emily bisa melihat tim pengawal bersenjata lengkap. Gerakan mereka terlalu tepat untuk petugas pemasyarakatan biasa. Ini adalah pembunuh terlatih yang beroperasi di bawah lapisan tipis otoritas resmi. Otot-otot Max melingkar, siap beraksi, tetapi Emily menahannya. Bertahun-tahun pelatihan telah mengajarkan gembala Jerman untuk membaca sinyalnya dengan sempurna. Mereka perlu menunggu momen yang tepat untuk memasang jebakan yang telah dipasang untuk mereka, sambil menghindari berbagai lapisan bahaya di sekitar mereka. Melalui lingkupnya, Emily melihat sekilas Daniel di jendela yang diperkuat van transportasi. Temannya tampak kurus tapi waspada. Pelatihan militernya Eve jelas dalam pengamatannya yang cermat terhadap lingkungannya. Dia tahu apa yang akan datang dan dia siap. Semua unit tahan posisi, Emily memerintahkan dengan lembut, tunggu sinyal saya. Dia mengawasi saat konvoi memasuki kill zone, mengamati posisi halus penembak tersembunyi di bangunan sekitarnya. Senator Brooks telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa, tetapi dia telah melakukan satu kesalahan penting. Dia telah meremehkan kesetiaan seorang gembala Jerman dan tekad mereka yang masih percaya pada keadilan. Tembakan pertama menghancurkan kesunyian malam. Dengan presisi yang menghancurkan,
ban depan van transportasi meledak, mengirim kendaraan ke selip yang terkendali. Emily mengawasi saat skenario terungkap persis seperti yang direncanakan Senator Brooks, kecuali satu detail penting. Mereka siap, laksanakan, Emily memerintahkan ke radionya. Secara bersamaan, Max meletus menjadi aksi, pelatihannya mengubahnya dari pengamat diam menjadi kekuatan pelindung. Gonggongan gembala Jerman bergema melalui koridor industri, menyebabkan keraguan sesaat di antara penyerang tersembunyi. Sepersekian detik ketidakpastian yang memberi tim Emily keuntungan mereka. Para kontraktor swasta muncul dari posisi mereka, perlengkapan taktisita mereka membuat mereka hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Tetapi Max telah menentukan lokasi mereka. Indera akut gembala Jerman telah memetakan setiap ancaman. Dan sekarang dia bergerak dengan tujuan, memimpin tim Emily ke posisi balasan yang sempurna di dalam van transportasi. Daniel tetap tenang, bertahun-tahun pelatihan militer terbukti dalam tanggapannya yang terukur. Saat para penjaga bergerak untuk mengamankannya, dia mendengar suara yang familiar dari gonggongan Max. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tahu suara itu berarti Emily telah datang. Baku tembak meletus dengan kekacauan terkendali. Tim kecil Emily diposisikan secara strategis berkat peringatan Max sebelumnya, melibatkan pasukan yang jauh lebih besar dengan presisi bedah. Martinez memberikan tembakan perlindungan dari posisinya yang tinggi, sementara pengalaman Wilson menunjukkan dalam penghapusan metodis keuntungan taktis kontraktor. Max tetap dekat dengan Emily, tubuhnya yang kuat berfungsi sebagai sistem peringatan dan perlindungan ketika seorang kontraktor mencoba untuk mengepung posisi mereka. Geraman gembala Jerman memperingatkan Emily beberapa detik sebelum serangan. Ikatan antara handler dan anjing, ditempa melalui bertahun-tahun pelatihan dan kepercayaan, terbukti tak ternilai harganya dalam panas pertempuran. Tim transportasi bergerak, suara dan Martinez berderak melalui radio. Melalui asap dan kebingungan, Emily melihat 4 penjaga mendorong Daniel menuju salah satu SUV yang tidak bertanda. Ini adalah tim ekstraksi atau eksekusi yang sebenarnya, menggunakan kekacauan sebagai penutup untuk misi sejati mereka. Max bereaksi sebelum Emily bisa memberikan perintah. Gembala Jerman meluncurkan dirinya melalui kegelapan, bingkainya yang kuat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pemandangan anjing polisi yang menyerang menyebabkan para penjaga ragu pelatihan mereka tidak memperhitungkan variabel ini dalam rencana mereka yang diatur dengan hati-hati. Momen keraguan itu adalah semua yang dibutuhkan tim Emily. Wilson muncul dari posisinya, pengalamannya terbukti dalam ekonomi gerakannya. Martinez memberikan tembakan perlindungan presisi, memaksa kontraktor yang tersisa ke posisi defensif. Momentum pertempuran bergeser dengan jelas. Daniel merebut kesempatannya, menggunakan pelatihan militernya untuk membebaskan diri dari penjaga yang terganggu. Max mencapainya terlebih dahulu, memposisikan dirinya secara protektif di antara Daniel dan ancaman di sekitar mereka. Pertemuan kembali handler dan anjing, sesingkat itu, menunjukkan ikatan yang tak terpatahkan yang telah memulai seluruh rangkaian peristiwa ini. Tetapi kemenangan datang dengan harga. Retakan tajam bergema melalui distrik gudang dan Max berteriak suara yang memotong hati Emily. Gembala Jerman tersandung tetapi tetap berdiri, darah menggelapkan mantelnya. Terlepas dari cederanya, Max mempertahankan sikap pelindungnya. Kesetiaannya mengesampingkan rasa sakitnya. Mundur ke posisi Bravo, Emily memerintahkan meletakkan tembakan perlindungan saat Daniel dan Max bergerak menuju titik evakuasi yang telah ditentukan sebelumnya. Malam itu masih jauh dari selesai dan pasukan Senator Brooks berkumpul kembali. Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Tetapi Emily tahu perang akan meningkat ke tingkat bahaya baru. Di klinik hewan yang remang-remang, Daniel berlutut di samping meja pemeriksaan tempat Max berbaring. Napas gembala Jerman bekerja keras tetapi matanya tetap tertuju pada pegangan ekornya, dengan lemah berdebar-debar di permukaan logam. Dr. Patricia Anderson, seorang dokter hewan yang telah merawat anjing polisi selama 20 tahun, bekerja dengan cepat untuk menilai luka-luka Max. Peluru itu meleset dari arteri utama, Dr. Anderson melaporkan tangannya yang berpengalaman, lembut tetapi efisien, tetapi dia kehilangan darah dan pada usianya pemulihan akan menjadi tantangan. Dia bertemu tatapan prihatin Daniel. Dia menyelamatkan hidupmu malam ini dan dia tahu persis apa yang dia pertaruhkan. Emily berdiri berjaga di jendela, kesadaran taktisnya tidak pernah goyah. Klinik itu adalah rekomendasi rumah aman terakhir Morgan, sebuah lokasi yang hanya diketahui oleh anggota terpercaya unit K9. Di luar Martinez dan Wilson mempertahankan perimeter keamanan mengawasi tanda-tanda pasukan Senator Brooks. Dumping bukti Rebecca ditayangkan dalam 30 menit, Emily memberitahunya memeriksa telepon amannya. Setelah mencapai media, tidak ada jalan untuk kembali.
Dia menoleh ke Daniel, yang belum meninggalkan sisi Max. Ayahmu akan tahu dia kehilangan kendali atas narasi. Tanggapannya akan ekstrim. Daniel mengangguk, tangannya beristirahat dengan lembut di kepala Max. Gembala Jerman telah menyelamatkannya 2 kali sekarang. Pertama dengan perekam di pengadilan dan sekarang dari pasukan eksekusi ayahnya. Beban dari semua yang telah dipertaruhkan Max, semua yang telah mereka korbankan, sangat membebaninya. Ayahku, kata Daniel pelan, kata-kata pahit di mulutnya, selama bertahun-tahun aku berpikir kematian Sarah adalah kekerasan acak. Tapi dia memerintahkannya. Dia memerintahkannya untuk dibunuh karena dia hampir mengeksposnya. Suaranya mengeras dengan tekad. Dia tidak akan lolos dari ini, tidak ada satupun. Dr. Anderson selesai membalut luka Max. Dia butuh istirahat tetapi mengenalnya, dia tidak akan menerimanya. Anjing polisi seperti Max. Mereka tidak tahu bagaimana berhenti, seperti handler mereka. Dia memberi Daniel tatapan penuh arti, jaga dia tetap dekat, dia akan lebih aman bersamamu daripada di tempat lain. Ledakan aktivitas tiba-tiba di telepon Emily menarik perhatian mereka. James sudah bangun, dia mengumumkan, kelegaan terlihat dalam suaranya, dan dia berbicara dengan agen federal. Rekaman keamanan rumah sakit menunjukkan siapa yang merusak mobilnya. Kita mendapatkannya, Daniel, semuanya. Max mengangkat kepalanya pada perubahan energi di ruangan itu, pelatihannya membuatnya tetap waspada meskipun cederanya. Daniel membantunya dengan hati-hati ke kakinya, mendukung berat badan gembala Jerman. Ikatan di antara mereka, ditempa melalui bertahun-tahun kepercayaan dan kemitraan, tidak pernah lebih jelas. Senator Brooke mengadakan konferensi pers darurat, Martinez melaporkan melalui radio, dia mencoba untuk mendahului pembuangan bukti. Tapi ada sesuatu yang berbeda, dia tampak takut. Untuk pertama kalinya sejak ini dimulai, Daniel melihat jalan yang jelas ke depan. Kekaisaran ayahnya yang dibangun dengan hati-hati runtuh, diekspos oleh kesetiaan gembala Jerman yang tak tergoyahkan dan tekad mereka yang menolak untuk dibungkam. Kita mengakhiri ini malam ini, Daniel menyatakan Max berdiri teguh di sampingnya meskipun cederanya. Tidak ada lagi bersembunyi, tidak ada lagi berlari. Kita membawa pertarungan langsung kepadanya. Emily mengangguk, memahami taruhannya. Mereka memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikan ini, untuk memastikan bahwa kematian Sarah, pengorbanan Morgan, dan keberanian Max yang tak tergoyahkan tidak sia-sia. Konfrontasi terakhir menunggu, dan dengan itu kesempatan untuk memulihkan keadilan ke kota yang telah melupakan maknanya. Jaga tengah malam di ruang rumah sakit James melemparkan bayangan panjang di wajah Emily saat dia mengawasi saudaranya berjuang melalui terapi fisik. 2 minggu telah berlalu sejak operasi penyelamatan dan biaya yang meningkat dari perjuangan mereka untuk keadilan menjadi sangat jelas. Pemulihan James akan memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dan karirnya di penegakan hukum secara efektif berakhir. Max berbaring di kaki tempat tidur James, perban sendiri, sebagai bukti pertempuran baru-baru ini mereka. Gembala Jerman menolak untuk meninggalkan sisi Daniel, bahkan untuk perawatan, menampilkan kesetiaan tak tergoyahkan yang sama yang telah mengekspos korupsi sejak awal. Dr. Anderson telah memperingatkan bahwa cedera tersebut dapat secara permanen mempengaruhi mobilitasnya. Namun Max mempertahankan sikap pelindungnya, selalu waspada. Daniel berdiri di jendela, sikap militernya tidak berubah, terlepas dari peristiwa baru-baru ini. Berita diputar diam-diam di televisi ruang rumah sakit yang meliput pemakaman Morgan. Penyelidikan resmi telah memutuskan itu bunuh diri. Tetapi mereka semua tahu yang sebenarnya. Tindakan perlindungan terakhir detektif pensiunan telah memberi mereka kesempatan yang mereka butuhkan dengan harga tertinggi. 3 petugas lagi maju hari ini. Emily melaporkan dengan tenang, mengingat istirahat James. Mereka bersedia bersaksi tentang keterlibatan departemen dalam kematian Sarah. Dia mengawasi pantulan Daniel di jendela, melihat rahangnya mengencang saat menyebut mendiang istrinya. Buktinya sangat banyak. Bahkan FBI tidak bisa mengabaikannya lagi. Daniel mengangguk tanpa suara, tangannya tanpa sadar mengelus kepala Max. Anjing gembala Jerman itu menyandarkan tubuhnya ke sentuhannya, menawarkan penghiburan bahkan saat menghadapi rasa sakitnya sendiri. Ikatan di antara mereka telah semakin dalam melalui trauma yang mereka alami bersama, masing-masing melindungi yang lain dengan caranya sendiri. Ketukan lembut di pintu mengumumkan kedatangan Rebecca. Pembawaan percaya diri jurnalis itu biasanya mereda, wajahnya menanggung beban kejadian baru-baru ini. Mereka menemukan Putri Hakim Harrison. Dia mengumumkan tanpa basa-basi, kecelakaan tunggal di jalan gunung. Dia dalam kondisi kritis,
Berita itu menghantam mereka seperti pukulan fisik. Hakim Harrison sangat penting dalam membuka kembali kasus Daniel dan sekarang keluarganya membayar harganya. Pembalasan Senator Brooks sistematis dan tanpa ampun, menargetkan tidak hanya lawannya tetapi juga orang yang mereka cintai. James bergerak di ranjang rumah sakitnya, suaranya lemah tetapi bertekad. Berapa banyak lagi? Dia mengajukan pertanyaan yang menggantung berat di udara, berapa banyak lagi keluarga yang akan dia hancurkan sebelum ini berakhir? Telinga Max tiba-tiba tegak, tubuhnya menegang meskipun terluka. Beberapa saat kemudian mereka mendengar lift di ujung lorong berbunyi, diikuti oleh langkah kaki terukur dari beberapa orang. Emily bergerak ke pintu, tangannya secara naluriah meraih senjatanya. Melalui jendela kecil dia mengamati 3 pria berjas, agen FBI, tetapi bukan dari tim tempat mereka bekerja. Kehadiran mereka bisa berarti keselamatan atau lapisan korupsi lain yang mencapai tingkat federal. Daniel melakukan kontak mata dengan Emily, pemahaman diam-diam terjalin di antara mereka. Mereka telah kehilangan terlalu banyak untuk percaya secara membabi buta. Sekarang Max Rose dengan goyah berdiri, memposisikan dirinya di antara pintu dan ranjang James, membuktikan bahwa, bahkan terluka, naluri pelindungnya tetap tidak berkurang. Apapun yang terjadi, kata Daniel lembut, kita selesaikan ini untuk Morgan, untuk Sarah, untuk semua orang. Apa yang telah diambil darinya dari kita? Max menekan kakinya dalam persetujuan diam-diam, tekad bersama mereka dengan kekuatan yang tenang. Di ruangan yang suram, langkah kaki semakin dekat dan bersamanya datang beban keputusan penting lainnya. Setiap pilihan yang mereka buat telah memakan harga yang mengerikan, dan sekarang mereka menghadapi momen lain yang akan menentukan tidak hanya nasib mereka tetapi masa depan keadilan di kota mereka. Kehadiran agen FBI di rumah sakit terbukti menjadi lapisan lain dalam skema rumit Senator Brooks. Saat mereka meninjau kredensial agen tersebut, Emily menerima pesan mendesak dari Rebecca. Jurnalis itu telah menemukan dokumen yang mengubah segalanya, bukti yang menjangkau jauh melampaui batas kota mereka. Di ruang rumah sakit, Daniel mempelajari dokumen di laptop Rebecca sementara Max mempertahankan pengawasan pelindungnya. Indra tajam anjing gembala Jerman itu tetap waspada meskipun terluka. Seorang penjaga konstan bahkan dalam keadaannya yang lemah. File-file itu mengungkapkan pola korupsi yang berlangsung selama 3 dekade, dengan Senator Brooks di pusat jaringan pengaruh dan intimidasi yang rumit. Sarah menemukan ini tepat sebelum dia meninggal. Rebecca menjelaskan, menyoroti bagian-bagian penting dari dokumen. Operasi narkoba bukan hanya tentang keuntungan. Mereka tentang kontrol. Senator Brooks sedang membangun basis kekuatan, menggunakan Departemen Kepolisian untuk melenyapkan saingan sambil melindungi operator pilihannya. Setiap investigasi kejahatan besar dalam 20 tahun terakhir dimanipulasi untuk melayani kepentingannya. Tangan Daniel gemetar saat dia membaca rincian investigasi terakhir istrinya. Sarah telah menelusuri hubungan antara kasus-kasus yang tampaknya tidak terkait, penghilangan misterius, kecelakaan yang nyaman, dan penangkapan strategis. Dia telah menemukan bahwa ayahnya bukan hanya korup, dia adalah arsitek dari sistem yang telah mengubah penegakan hukum menjadi lengan penegakan pribadi, gugus tugas federal. Emily menyela suaranya tegang, dengan kemarahan yang terkendali, mereka tidak di sini untuk membantu kita. Mereka di sini untuk menahan kerusakan. Dia menunjukkan kepada mereka serangkaian komunikasi terenkripsi. Ayahmu memiliki koneksi di seluruh penegakan hukum federal. Dia mencoba mengubur ini di tingkat nasional. James berjuang untuk duduk di ranjang rumah sakitnya, wajahnya pucat tetapi bertekad. Itulah mengapa Morgan terbunuh. Dia bukan hanya seorang detektif pensiunan dengan file-file lama. Dia sedang membangun kasus yang menghubungkan segalanya. Operasi narkoba, manipulasi politik, penghapusan strategis ancaman. Max tiba-tiba menggeram dengan gemuruh peringatan rendah yang menarik perhatian semua orang ke pintu. Melalui jendela kecil mereka bisa melihat lebih banyak jas tiba. Gerakan mereka menunjukkan pelatihan militer atau penegakan hukum. Jerat semakin ketat. Ada lebih banyak, kata Rebecca pelan, menarik dokumen terakhir. Senator Brooks tidak bekerja sendiri. Dia adalah bagian dari jaringan pejabat korup di berbagai negara bagian. Sarah menemukan bukti operasi serupa di wilayah hukum tetangga. Semua terhubung, semua dilindungi oleh sistem pengaruh dan intimidasi yang sama. Daniel menatap Max, melihat dalam tatapan mantap anjing gembala Jerman komitmen tak tergoyahkan yang sama terhadap kebenaran yang telah menjadi ciri khas pekerjaan Sarah. Ayahnya tidak hanya mengkhianati keluarganya, dia telah mengkhianati segalanya. Lencana itu mewakili segala sesuatu yang Daniel dan Sarah perjuangkan untuk dilindungi. Dia tahu kita memiliki ini, kata Emily. Pikirannya yang taktis sudah memproses implikasi. Itulah mengapa dia meningkatkan FBI,
kecelakaan, tekanan pada keluarga. Dia tidak hanya mencoba membungkam kita, dia mencoba melindungi seluruh jaringan korupsi. Beban wahyu ini menyelimuti ruangan. Mereka tidak hanya melawan satu senator korup atau satu departemen kepolisian yang dikompromikan. Mereka menantang sistem yang mengakar dalam yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun mengumpulkan kekuatan dan melenyapkan ancaman. Melalui jendela mereka bisa melihat matahari terbenam di atas kota, melemparkan bayangan panjang yang tampaknya melambangkan kegelapan yang mereka lawan. Max mendekat ke Daniel, menawarkan dukungan diam-diam saat mereka menghadapi ruang lingkup sebenarnya dari tantangan mereka. Kesetiaan anjing gembala Jerman tetap menjadi kompas moral mereka, pengingat akan apa yang mereka perjuangkan di dunia di mana kesetiaan telah menjadi komoditas untuk dibeli dan dijual. Gugus tugas federal bergerak cepat, merebut kendali lantai rumah sakit dengan efisiensi praktis. Daniel menyaksikan melalui jendela saat tim secara sistematis mengamankan pintu keluar dan membangun perimeter. Terlepas dari cederanya, Max memposisikan dirinya di antara pintu dan keluarga manusianya. Naluri pelindungnya mengesampingkan rasa sakitnya. Semua bukti harus diserahkan segera, agen pemimpin mengumumkan, memasuki ruangan dengan sikap otoritas absolut. Investigasi ini telah diklasifikasikan sebagai masalah keamanan nasional. Kredensialnya mengidentifikasinya sebagai agen khusus Thomas Pierce, tetapi sikapnya menunjukkan koneksi yang lebih dalam. Emily mengenali taktiknya. Mereka tidak ada di sana untuk menyelidiki tetapi untuk menahan. Ponselnya berdering dengan pesan mendesak. Kantor Rebecca telah digerebek, rumah aman mereka dikompromikan, saksi tiba-tiba mencabut pernyataan mereka. Pengaruh Senator Brooks menjangkau lebih jauh dari yang mereka bayangkan. James berjuang untuk duduk di ranjang rumah sakitnya. Anda tidak bisa begitu saja mengubur ini, dia memprotes, suaranya lemah tetapi bertekad. Orang-orang meninggal untuk kebenaran ini. Orang-orang baik, Sarah Brooks, Thomas Morgan, kecelakaan tragis. Pierce menyela dengan lancar, sama seperti Putri Hakim Harrison, sama seperti apa yang terjadi padamu, petugas Thompson, hidup bisa tidak terduga. Ancaman itu menggantung berat di udara. Geraman Max semakin dalam, tetapi Daniel menempatkan tangan menahan di kepala anjing gembala Jerman. Mereka dikalahkan, dikelilingi oleh agen yang menjawab kekuatan di luar jangkauan mereka. Tim Pierce mulai secara metodis mengumpulkan bukti mereka. Laptop, ponsel, dokumen. Setiap bagian mewakili kerja berbulan-bulan, pengorbanan, dan nyawa yang hilang. Investigasi hati-hati Rebecca, bukti yang dikumpulkan seumur hidup Morgan, penemuan terakhir Sarah, semua menghilang ke dalam tahanan resmi, tidak pernah melihat cahaya siang. Daniel berdiri di jendela menyaksikan harapan mereka akan keadilan memudar dengan matahari terbenam. Ayahnya telah menang. Sistem korupsi terlalu mengakar dalam, terlalu kuat untuk dilawan. Beban kekalahan menekan dirinya, diperberat oleh pengetahuan bahwa orang lain telah meninggal karena mempercayai perjuangan mereka. Max merintih pelan, menekan kaki Daniel. Kesetiaan anjing gembala Jerman yang tak tergoyahkan berdiri dalam kontras yang mencolok dengan pengkhianatan di sekitar mereka. Bahkan terluka, bahkan menghadapi rintangan yang luar biasa, Max tetap setia pada sifatnya, pada tujuannya. Anda harus bersyukur, tambah Pierce suaranya membawa peringatan terakhir, Senator Brooks bersedia untuk bermurah hati. Pemulihan penuh untuk petugas Brooks, promosi bagi mereka yang bekerja sama perawatan medis untuk petugas Thompson kesempatan untuk kembali ke kehidupan normal. Emily mengamati Daniel dengan hati-hati, melihat perjuangan di wajahnya. Tawaran itu menggoda, kesempatan untuk melindungi apa yang tersisa dari keluarga mereka, untuk mengakhiri ketakutan dan kehilangan yang konstan. Tetapi dalam tatapan mantap Max dia melihat sesuatu yang lain, tekad yang sama yang telah mendorong Sarah untuk terus menyelidiki, yang telah memberi Morgan keberanian untuk berdiri teguh. Saat tim Pierce menyelesaikan pekerjaan mereka, sebuah detail kecil menarik perhatian Emily. Di antara para agen, satu bergerak berbeda, menangani bukti dengan perawatan yang tidak biasa. Mata mereka bertemu sebentar dan dia mengenali sinyal halus, tidak semua harapan hilang. Daniel berlutut di samping Max, menarik kekuatan dari kehadiran tak tergoyahkan anjing gembala Jerman. Di kedalaman kekalahan, dikelilingi oleh mesin korupsi, nyala api perlawanan kecil masih menyala. Mereka telah kalah dalam pertempuran ini, tetapi mungkin dalam kekalahan itu mereka akan menemukan jalan baru ke depan. Di jam-jam sunyi setelah tengah malam, agen Sarah Chen dari Divisi Urusan Internal FBI melakukan kontak. Agen junior yang telah menarik perhatian Emily selama penggerebekan rumah sakit sekarang duduk di hadapan mereka di ruang bawah tanah gereja yang ditinggalkan. Karir dalam hidupnya berisiko atas apa yang akan dia ungkapkan. Saya telah menyelidiki Senator Brooks selama 3 tahun,
Agen Chen menjelaskan, meletakkan serangkaian file yang dilestarikan dengan hati-hati. Biro telah dikompromikan di tingkat tertinggi, tetapi ada sekelompok kecil dari kami yang masih berjuang. Ketika saya mendengar tentang pembunuhan Sarah Brooks, saya tahu itu terhubung dengan kasus kami. Max berbaring di kaki Daniel, matanya yang tajam mengikuti setiap gerakan di ruangan itu. Terlepas dari cederanya, naluri pelindung anjing gembala Jerman tetap tajam, kehadirannya memberikan keamanan dan kenyamanan. Ketika agen Chen menghasilkan buku catatan yang sudah dikenal, telinga Max terangkat. Itu adalah file kasus asli Morgan. Detektif Morgan menghubungi kami 6 bulan lalu. Chen melanjutkan suaranya, profesional tetapi diwarnai dengan rasa hormat. Dia telah membangun investigasi paralel, menyimpan bukti yang paling penting terpisah dari file resminya. Apa yang Anda temukan hanyalah bagian dari gambaran. Buku catatan itu berisi catatan rinci tentang kebangkitan Senator Brooks ke tampuk kekuasaan, didokumentasikan dengan hati-hati selama beberapa dekade. Morgan telah menelusuri korupsi dari awalnya. Petugas yang dikompromikan pertama, operasi narkoba awal, transformasi bertahap penegakan hukum menjadi pasukan keamanan pribadi. Sarah Brooks tidak menyelidiki korupsi acak, Chen mengungkapkan, menampilkan foto dan catatan transaksi. Dia telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Senator Brooks tidak hanya mengendalikan penegakan hukum setempat. Dia adalah bagian dari jaringan pejabat korup di seluruh negara secara sistematis membongkar pengawasan federal. Daniel mempelajari bukti, pelatihan militernya membantunya mengenali pola, penempatan strategis petugas korup, manipulasi investigasi yang hati-hati, penghapusan ancaman yang sistematis. Semuanya dieksekusi dengan presisi militer. Ayahnya tidak hanya membangun perusahaan kriminal, dia telah menciptakan pemerintahan bayangan. Emily memeriksa catatan keuangan, pengalaman investigasinya, menemukan koneksi baru. Operasi narkoba hanyalah bagian yang terlihat. Kekuatan sebenarnya berasal dari kontrol informasi. Katanya, mereka tidak hanya mendapat untung dari kejahatan, mereka memutuskan kejahatan mana yang akan dikejar dan mana yang akan dilindungi. Agen Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa mereka sangat putus asa untuk menahan ini. Bukti Anda, dikombinasikan dengan apa yang Morgan lestarikan dan apa yang telah kami kumpulkan, tidak hanya mengungkap Senator Brooks. Itu mengungkap seluruh sistem korupsi yang menjangkau ke dalam agen federal, sistem pengadilan, dan pemerintah negara bagian. Max tiba-tiba mengangkat kepalanya, geraman rendah bergemuruh di dadanya. Beberapa saat kemudian mereka mendengar langkah kaki di gereja di atas. Chen dengan cepat mengamankan file, sementara Emily dan Daniel pindah ke posisi bertahan. Tetapi reaksi anjing gembala Jerman tidak agresif, itu adalah pengakuan. Rebecca muncul di tangga ruang bawah tanah ditemani oleh sosok yang tidak berani mereka lihat, Hakim Harrison. Wajah hakim itu menanggung beban kejadian baru-baru ini, tetapi matanya memegang tekad yang kuat. Bukti tidak hanya di atas kertas, Harrison mengumumkan sambil mengangkat sebuah perangkat kecil. Sarah Brooks meninggalkan asuransi, saklar Deadman yang akan aktif, jika sesuatu terjadi padanya, semua yang dia temukan, semua yang tidak bisa dia percayai ke saluran resmi. Semuanya ada di sini di tempat perlindungan ruang bawah tanah itu, dikelilingi oleh mereka yang telah mempertaruhkan segalanya untuk keadilan. Jalan ke depan menjadi jelas. Mereka telah kalah dalam pertempuran, tetapi perang untuk kebenaran masih jauh dari selesai. Bukti yang mereka butuhkan telah selamat, dilindungi oleh pandangan jauh ke depan dari mereka yang telah memberikan hidup mereka untuk tujuan ini. Di dalam ruang konferensi aman markas regional FBI, Direktur Catherine Wells meninjau bukti dengan kekhawatiran yang meningkat. Dokumentasi itu tak terbantahkan, catatan komprehensif korupsi sistemik yang telah menginfeksi berbagai tingkat penegakan hukum. Saklar Deadman Sarah Brooks telah merilis arsip bukti yang diatur dengan hati-hati. Setiap bagian diautentikasi dan dicap waktu. Hakim Harrison mempresentasikan strategi hukum yang telah mereka kembangkan. Kita perlu tindakan serentak di berbagai wilayah hukum. Saat kita bergerak melawan Senator Brooks, jaringannya akan berusaha menghancurkan bukti dan membungkam saksi. Kita tidak bisa memberi mereka peringatan apapun. Direktur Wells mengangguk dengan sungguh-sungguh, mempelajari penilaian taktis di layarnya. Saya telah mengidentifikasi agen yang dapat dipercaya di setiap wilayah yang terkena dampak. Mereka siap untuk bergerak atas perintah saya, tetapi kita membutuhkan kerahasiaan mutlak sampai saat itu. Daniel duduk dengan tenang, Max bersandar di kakinya, di bawah meja konferensi. Kehadiran anjing gembala Jerman telah menjadi simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan dalam gugus tugas, pengingat akan integritas yang mereka perjuangkan untuk dipulihkan.
Bahkan agen federal yang berpengalaman pun mulai menghormati apa yang diwakili oleh anjing polisi yang terluka itu. Emily dan agen Chen bekerja secara metodis melalui bukti, menyiapkan dokumentasi aman untuk beberapa hakim federal. Ruang lingkup korupsi sangat mencengangkan. 37 departemen kepolisian, 12 kantor federal, dan pejabat lokal yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya terhubung ke jaringan Senator Brooks. Dakwaan siap, Hakim Harrison mengumumkan, 28 hakim federal telah menandatangani. Semua diperiksa secara pribadi oleh kolega saya yang paling terpercaya. Setelah kita mulai, tidak boleh ada berhenti sampai kita mencapai akhir. Direktur Wells mempelajari wajah-wajah di sekeliling meja, veteran penegak hukum, penyelidik yang berdedikasi, dan satu anjing gembala Jerman yang setia. Semua bersatu dalam komitmen mereka terhadap keadilan. Besok saat fajar, putusnya, operasi Clean Slate dimulai dengan penggerbekan serentak di 16 negara bagian. 24 jam berikutnya menunjukkan kekuatan keadilan yang dieksekusi dengan benar. Saat matahari terbit, ratusan agen federal bergerak dengan presisi dan tujuan. Kepala polisi mendapati diri mereka menghadapi penangkapan dari petugas terpercaya mereka sendiri. Hakim korup dicopot dari kursi mereka. Di tengah sesi, jaringan yang dibangun dengan hati-hati Senator Brooks mulai runtuh. Di gedung pengadilan pusat, Hakim Harrison memimpin sidang awal. Bukti disajikan secara metodis, setiap bagian menceritakan bagian dari kisah pengkhianatan dan korupsi yang lebih besar. Investigasi cermat Sarah Brooks, dikombinasikan dengan bukti yang dikumpulkan seumur hidup Morgan, menciptakan kasus yang tak dapat diserang. Daniel menyaksikan dari galeri saat ayahnya dibawa ke pengadilan. Pembawaan percaya diri Senator Brooks yang biasa telah retak, mengungkapkan keputusasaan di baliknya. Max, masih memulihkan diri tetapi bersikeras untuk hadir, berbaring dengan tenang di kaki Daniel. Kehadiran anjing gembala Jerman tampaknya mengingatkan semua orang yang hadir tentang kebenaran sederhana yang telah memulai perjalanan ini, kesetiaan yang tak tergoyahkan pada apa yang benar. Sistem itu bekerja. Emily mengamati dengan tenang menyaksikan kelompok petugas yang ditangkap diproses, bukan versi korup yang mereka ciptakan, tetapi sistem yang sebenarnya, yang Sarah dan Morgan meninggal untuk melindunginya. Agen Chen mengangguk, sikap profesionalnya sedikit melunak. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diurai sepenuhnya. Beberapa kasus ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi kita telah mematahkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Gedung pengadilan berdengung dengan aktivitas saat lebih banyak bukti muncul. Petugas yang telah dibungkam selama bertahun-tahun maju kesaksian mereka, mengisi celah. Ruang lingkup sebenarnya dari operasi Senator Brooks menjadi jelas, upaya puluhan tahun untuk mengganti keadilan dengan kekuasaan, hukum dengan pengaruh. Telinga Max tiba-tiba terangkat, perhatiannya tertarik ke pintu masuk gedung pengadilan. Melalui pintu datang lebih banyak agen yang memimpin Letnan Donovan dengan borgol. Pria yang telah mengkhianati rencananya, yang telah membantu mengatur hukuman palsu Daniel, tampak kecil dan kalah. Keadilan, lambat tapi tak terhindarkan, akhirnya dilayani. Di ruang wawancara penjara yang suram, Daniel Brooks akhirnya menghadapi ayahnya. Senator Richard Brooks duduk di seberang meja logam, setelan mahalnya diganti dengan oranye penjara, fasad kekuasaan dilucuti. Max berbaring dengan tenang di kaki Daniel, kehadirannya yang waspada memberikan kekuatan diam-diam untuk percakapan yang sudah lama tertunda. Anda memerintahkan kematian Sarah, Daniel memulai, suaranya mantap, terlepas dari emosi di bawahnya, istri saya, menantu perempuan Anda. Anda menyuruhnya dibunuh karena dia menemukan siapa Anda sebenarnya. Senator mempelajari wajah putranya, mungkin melihat untuk pertama kalinya betapa Daniel menyerupai ibunya. Integritas tak tergoyahkan yang sama, dedikasi yang sama pada kebenaran yang telah ia habiskan puluhan tahun untuk melawannya. Dia akan menghancurkan semua yang telah saya bangun, jawab Richard, suaranya membawa sedikit dari otoritas sebelumnya. Saya menawarinya tempat di organisasi. Dia memilih secara berbeda. Daniel mencondongkan tubuh ke depan, tangannya rata di atas meja. Dia memilih keadilan, seperti yang akan dilakukan ibu. Apakah itu sebabnya dia pergi? Apakah dia menemukan apa yang Anda lakukan? Sebuah kedipan sesuatu, mungkin penyesalan, melintasi wajah senator. Ibumu idealis. Dia tidak bisa mengerti bahwa dunia membutuhkan ketertiban lebih daripada keadilan. Segala sesuatu yang saya bangun, segala sesuatu yang saya lakukan, adalah tentang mempertahankan kontrol. Max mengangkat kepalanya, matanya yang cerdas tertuju pada senator. Martabat diam-diam anjing gembala Jerman tampaknya menggarisbawahi kekosongan pembenaran Richard.
Sarah tahu apa yang akan terjadi. Daniel melanjutkan. Dia meninggalkan pesan untukku yang tersembunyi di file investigasinya. Dia tahu Anda akan mengejarnya pada akhirnya, tetapi dia percaya kebenaran akan terungkap, dan sekarang sudah. Richard mengakui sedikit dari sikap menghitung lamanya kembali. Tapi apa yang telah dicapainya? Sistem akan tetap menjadi sistem. Orang lain akan menggantikan saya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang putraku sendiri telah menghancurkan warisan keluarganya. Daniel berdiri satu tangan bertumpu di kepala Max. Anda salah. Warisan keluarga kita bukanlah kekuasaan atau kontrol. Itu adalah pelayanan, itu adalah perlindungan orang yang tidak bersalah. Ibu tahu itu, Sarah tahu itu. Bahkan Max tahu itu. Itu sebabnya dia tidak pernah mempercayai Anda. Hewan dapat merasakan korupsi dengan cara orang kadang-kadang tidak bisa. Senator menatap anjing gembala Jerman, melihat, mungkin untuk pertama kalinya, apa yang diwakili oleh anjing itu. Kesetiaan yang tak tergoyahkan pada kebenaran, pada keadilan, pada apa yang benar, segala sesuatu yang telah ia habiskan hidupnya untuk melawannya. Aku mencintainya, kau tahu, kata Richard pelan dan untuk sekali suaranya membawa emosi yang tulus. Ibumu, Sarah juga. Dengan caranya sendiri, mereka berdua lebih baik daripada yang pantas aku dapatkan. Mereka memang begitu, Daniel setuju, dan mereka akan bangga melihat keadilan akhirnya dilayani. Dia berbalik untuk meninggalkan Max, bangkit dengan lancar meskipun cederanya yang sedang pulih. Di pintu, Daniel berhenti. Selamat tinggal, Ayah. Saya harap Anda menemukan kedamaian dengan apa yang telah Anda lakukan. Di luar penjara, Emily menunggu bersama agen Chen. Matahari terbenam di atas kota, melemparkan bayangan panjang yang tampak kurang mengancam dari sebelumnya. Kebenaran telah terungkap, keadilan sedang dilayani dan penyembuhan akhirnya bisa dimulai. Max menekan kaki Daniel, menawarkan penghiburan seperti biasa. Kesetiaan anjing gembala Jerman telah memulai mereka di jalan ini dan dedikasinya yang tak tergoyahkan telah membuat mereka sampai akhir. Dalam sifatnya yang sederhana dan teguh terletak kebenaran bahwa kekuasaan dan korupsi tidak akan pernah sepenuhnya memahami, bahwa kekuatan sejati datang dari melayani sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ayo pulang, nak, kata Daniel lembut, kita punya departemen untuk dibangun kembali. 6 bulan setelah hukuman Senator Brooks, transformasi Departemen Kepolisian Kota telah dimulai dengan sungguh-sungguh. Matahari pagi menembus jendela-jendela divisi etika dan pengawasan yang baru didirikan, tempat Daniel Brooks sekarang menjabat sebagai kepala inspektur. Di kakinya Max tidur nyenyak. Mantelnya, mendapatkan kembali kilaunya sebelumnya meskipun sedikit pincang, tetap menjadi pengingat perjalanan mereka. Perubahan melampaui kantor dan gelar baru. Setiap penangkapan, setiap investigasi, setiap keputusan departemen sekarang menjalani peninjauan ketat oleh Komite Pengawas Warga. Hakim Harrison telah membantu menetapkan protokol baru yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengumpulkan jenis kekuasaan tak terkendali yang telah memungkinkan korupsi sebelumnya. Direktur Wells tiba untuk tinjauan bulanannya, kehadirannya sebagai bukti komitmen federal yang berkelanjutan untuk reformasi. Angka-angka menggembirakan, katanya melaporkan meninjau statistik terbaru, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum telah meningkat 40% sejak reorganisasi. Lebih penting lagi, petugas melaporkan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan peningkatan hubungan masyarakat. Rehabilitasi departemen belum mudah. Banyak petugas, bahkan mereka yang tidak terlibat langsung dalam korupsi, telah berjuang untuk beradaptasi dengan standar transparansi baru. Tetapi contoh yang ditetapkan oleh mereka yang telah berjuang untuk keadilan, Daniel, Emily dan sekutu mereka memberikan model integritas yang menginspirasi orang lain. Emily, sekarang mengepalai Biro Urusan Internal, telah menerapkan program pelatihan revolusioner yang memasangkan petugas veteran dengan pemimpin masyarakat. Inisiatif yang terinspirasi oleh ikatan antara Daniel dan Max, menekankan bahwa penegakan hukum sejati membutuhkan kemitraan dan kepercayaan, bukan hanya otoritas dan kekuasaan. Sarah akan bangga, Emily mengamati menyaksikan kelas rekrutan baru disumpah. Di antara mereka berdiri petugas yang telah maju selama penyelidikan. Keberanian mereka dalam menghadapi korupsi sekarang berfungsi sebagai contoh bagi orang lain. Inilah yang dia perjuangkan, departemen yang melayani keadilan, bukan kekuasaan. Max mengangkat kepalanya saat agen Chen memasuki kantor, membawa persetujuan akhir untuk pusat pelatihan memorial Sarah Brooks. Fasilitas ini akan berfungsi sebagai akademi kepolisian dan pusat keterlibatan masyarakat, memastikan bahwa generasi petugas mendatang memahami pentingnya penegakan hukum yang etis. Warisan anjing gembala Jerman juga telah tumbuh.
Program K9 Departemen telah diperluas, dengan penekanan khusus pada peran penyelamatan dan layanan masyarakat. Max sendiri telah menjadi simbol kesetiaan dan integritas. Kisahnya diajarkan kepada setiap rekrutan baru sebagai pengingat bahwa kadang-kadang kekuatan yang paling kuat untuk keadilan dapat datang dari dedikasi sederhana untuk apa yang benar. Daniel mengambil foto berbingkai dari mejanya, Sarah dengan seragamnya, tersenyum di samping Max pada hari pertamanya bertugas. Rasa sakit kehilangan tetap ada, tetapi sekarang disertai dengan kepuasan mengetahui bahwa pengorbanannya telah menyebabkan perubahan yang berarti. Sistem yang ia perjuangkan untuk dilindungi akhirnya menjadi seperti seharusnya selama ini. Pada pagi musim gugur yang cerah, James Thompson menyelesaikan sesi terapi fisik terakhirnya di pusat rehabilitasi. Pemulihannya telah menjadi simbol dari proses penyembuhan departemen itu sendiri. Emily dan Daniel berdiri bersamanya saat dia berjalan tanpa bantuan menyusuri koridor rumah sakit. Max berjalan dengan langkah pelan di samping mereka. Pusat rehabilitasi itu telah menjadi lebih dari sekadar fasilitas medis. Di bawah pengaruh James, tempat itu telah berkembang menjadi tempat pertemuan tidak resmi di mana para petugas yang terluka dan anggota masyarakat dapat menemukan kesamaan. Percakapan yang terjadi di sini, jauh dari seragam dan lencana, membantu menjembatani kesenjangan yang tampaknya tidak dapat diatasi beberapa bulan sebelumnya. Hakim Harrison mengunjungi secara teratur putrinya, yang sekarang memimpin kelompok dukungan untuk keluarga yang terkena dampak korupsi departemen. Pemulihannya sendiri telah menginspirasi orang lain untuk berbagi cerita mereka, menciptakan jaringan penyembuhan yang meluas melampaui kepolisian ke komunitas yang lebih luas. Bagian yang paling sulit bukanlah pemulihan fisik, James merenung, sambil duduk di bangku taman di luar pusat. Itu adalah belajar untuk percaya lagi, bertanya-tanya kepada siapa kamu benar-benar bisa mengandalkan. Max meletakkan kepalanya di lutut James, menawarkan dukungan tanpa syarat yang telah menjadi ciri khasnya. Tetapi terkadang kepercayaan datang dari tempat yang tidak terduga. Rebecca telah mengubah fokus jurnalistiknya, bekerja sama dengan departemen untuk menciptakan inisiatif transparansi yang membuat publik tetap terinformasi sambil melindungi investigasi sensitif. Kantornya, yang dulunya dipenuhi dengan draft yang terpampang dan bukti korupsi, sekarang menampilkan kisah-kisah polisi, kemitraan komunitas, dan reformasi yang berhasil. Piknik komunitas tahunan departemen, yang dulunya merupakan acara PR yang asal-asalan, telah menjadi perayaan kemitraan yang tulus. Petugas dan warga berbagi makanan, bermain permainan, dan, yang paling penting, berbicara secara terbuka tentang harapan dan kekhawatiran mereka untuk kota itu. Max telah menjadi favorit khusus di antara anak-anak setempat, sikapnya yang lembut membantu membentuk kembali persepsi mereka tentang penegakan hukum. Daniel mendapati dirinya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Janda Morgan, berbagi kisah tentang dedikasi suaminya dan memastikan warisannya tetap hidup melalui program pelatihan etika baru departemen. Rasa sakit kehilangan tetap ada, tetapi secara bertahap diubah menjadi sesuatu yang konstruktif, fondasi untuk membangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan orang-orang yang mereka layani. Hubungan Emily dengan saudaranya telah semakin dalam melalui pengalaman yang mereka bagikan. Makan malam mingguan mereka menjadi waktu untuk diskusi jujur tentang tantangan reformasi dan pentingnya menjaga integritas di bawah tekanan. Max selalu menghadiri pertemuan ini, kehadirannya menjadi pengingat akan kesetiaan yang telah memulai perjalanan mereka menuju keadilan. Penyembuhan meluas ke tempat-tempat yang tidak terduga. Beberapa petugas yang awalnya menolak reformasi, karena takut akan menghambat penegakan hukum yang efektif, mulai melihat manfaat transparansi dalam kemitraan komunitas. Kesaksian mereka, khususnya tentang peningkatan kepuasan kerja dan kerja sama publik, membantu meyakinkan departemen lain untuk mengadopsi perubahan serupa. Saat matahari terbenam melukis taman pusat rehabilitasi dengan warna-warna hangat, Daniel menyaksikan James berjalan dengan percaya diri menuju mobilnya. Max berjalan di sampingnya, masih sedikit menyukai kaki tumitnya, tetapi bergerak dengan tujuan. Perjalanan anjing gembala Jerman dari prajurit yang terluka menjadi simbol kesejajaran dengan jalan mereka sendiri dari kepercayaan yang rusak hingga iman yang dipulihkan. 1 tahun setelah keyakinan Senator Brooks, pusat pelatihan Memorial Sarah Brooks membuka pintunya. Pagi musim gugur terasa segar dan cerah saat Daniel berdiri di podium. Max duduk dengan bangga di sampingnya meskipun moncongnya beruban. Kehadiran anjing gembala Jerman di acara-acara resmi telah menjadi tradisi yang dihargai, pengingat hidup akan kesetiaan yang telah mengubah kota mereka. Direktur Wells dan Hakim Harrison duduk di antara para tamu terhormat saat Daniel berbicara kepada kelas rekrutan pertama. Hari ini menandai lebih dari sekadar pembukaan sebuah bangunan. Dia memulai suaranya membawa di seluruh kerumunan yang berkumpul. Itu mewakili komitmen kami pada kebenaran mendasar, bahwa penegakan hukum harus dibangun di atas integritas, transparansi, dan kemitraan dengan komunitas yang kami layani. Pusat pelatihan mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam desainnya.
ruang pertemuan komunitas berbagi keunggulan yang sama dengan fasilitas pelatihan. Dinding-dindingnya menampilkan foto-foto yang menceritakan kisah perjalanan mereka dari korupsi hingga reformasi, lencana Sarah, buku catatan Morgan, dan penghargaan khusus untuk Max, yang kesetiaannya yang tak tergoyahkan telah memicu transformasi. Emily, sekarang Komisaris Thompson, mempresentasikan pernyataan misi baru departemen, yang dibuat dengan masukan dari petugas dan warga. Kekuatan kita tidak hanya berasal dari otoritas, tetapi dari kepercayaan yang kita peroleh setiap hari, dia menyatakan. Setiap lulusan akademi ini akan memahami bahwa lencana mereka mewakili komitmen suci untuk kebenaran dan keadilan. Perubahan telah menyebar melampaui kota mereka. Departemen di seluruh negeri telah mulai mengadopsi model reformasi mereka, mengirim pengamat untuk mempelajari protokol transparansi dan program keterlibatan komunitas mereka. Inisiatif Sarah Brooks, seperti yang kemudian dikenal, membentuk kembali budaya penegakan hukum di seluruh negeri. James, yang telah pulih sepenuhnya dan menjabat sebagai Direktur Pengawasan Sipil Pusat, memperkenalkan kelas pertama tim instruktur, yang masing-masing memasangkan seorang petugas veteran dengan seorang pemimpin komunitas. Pendekatan inovatif ini memastikan bahwa petugas masa depan akan memahami penegakan hukum dari berbagai perspektif, membangun jembatan pemahaman sejak hari pertama pelatihan mereka. Film dokumenter Rebecca tentang perjalanan mereka, Harga Kesetiaan, telah menjadi tontonan wajib di Akademi Kepolisian di seluruh negeri. Film ini mencatat tidak hanya pengungkapan korupsi tetapi pekerjaan yang lebih sulit untuk membangun kembali kepercayaan dalam menciptakan perubahan yang berarti. Peran Max dalam mengungkap kebenaran telah menarik imajinasi publik, menunjukkan bahwa dalam integritas, Riti dapat berlaku melawan rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Saat upacara berakhir, Daniel berlutut di samping Max, yang pengabdiannya tidak pernah goyah, meskipun usia dan cedera. "Kamu memulai semua ini, Nak," katanya lembut, menggaruk di belakang telinga anjing gembala Jerman itu. "Kamu menunjukkan kepada kami apa arti kesetiaan yang sebenarnya." Max bersandar pada sentuhannya, mata coklat, bijaksana, dengan pemahaman tentang seseorang yang telah melihat yang terburuk dan terbaik dari kemanusiaan. Kerumunan yang berkumpul bergerak masuk untuk tur fasilitas, tetapi Daniel tetap sejenak lebih lama dengan Max, memandangi kota yang telah mereka bantu ubah. Dia merasakan kehadiran Sarah. Dia akan bangga dengan apa yang telah dicapai oleh pengorbanannya, tidak hanya pengungkapan korupsi tetapi penciptaan sesuatu yang lebih baik di tempatnya. "Ayo, Max," kata Daniel akhirnya, "kita punya pekerjaan yang harus dilakukan." Anjing gembala Jerman itu bangkit, dengan lancar jatuh ke langkah di samping rekannya. Bersama-sama mereka berjalan ke pusat pelatihan, tempat para penjaga keadilan yang baru sedang bersiap untuk meneruskan warisan kebenaran, integritas, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan pada apa yang benar. Kisah seorang perwira polisi yang dihukum dan anjing setianya telah menjadi lebih dari sekadar kisah korupsi yang terungkap. Itu telah menjadi bukti kekuatan kebenaran yang abadi, kekuatan yang ditemukan dalam kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan kemungkinan perubahan sejati ketika orang-orang dan mitra berkaki empat mereka berdiri teguh untuk apa yang benar. Di tahun-tahun senja kita sering merenungkan nilai-nilai yang benar-benar penting, kesetiaan, integritas, dan keberanian untuk membela apa yang benar. Kisah Daniel Brooks dan anjing gembala Jerman setianya, Max, mengingatkan kita bahwa, bahkan di dunia yang tampaknya semakin kompleks dan ambigu secara moral, kebenaran yang paling sederhana pun masih memiliki kekuatan. Seperti banyak dari kita yang telah menyaksikan perubahan dalam masyarakat kita selama beberapa dekade, Daniel menghadapi sistem yang telah kehilangan jalannya. Namun melalui kesetiaan yang tak tergoyahkan dari mitra berkaki empatnya, dia menemukan bahwa satu hati murni masih dapat menerangi jalan menuju keadilan. Kisah ini berbicara kepada pemahaman mendalam generasi kita bahwa perubahan nyata tidak selalu datang dari gerakan besar atau institusi yang kuat, tetapi dari dedikasi yang tenang dari mereka yang menolak untuk mengkompromikan prinsip-prinsip mereka. Sama seperti kesetiaan Max yang sederhana dan teguh mengungkap korupsi dan memulihkan iman dan keadilan, kita juga dapat meninggalkan warisan integritas untuk generasi mendatang, mungkin di tahun-tahun musim gugur kita sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk membela kebenaran, untuk melindungi apa yang penting, dan untuk percaya pada kekuatan kesetiaan tanpa syarat, pelajaran yang kita pelajari dari teman-teman setia kita sepanjang hidup kita. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran sehingga Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.